Siap? Iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang ini tidak ada maksud untuk menggurui atau ingin mengajarkan Bapak Ibu terkait tugas praktik baik pada kegiatan PKG PJOK. Di sini saya ingin mencoba membuat praktik baik yang berjudul 100. 100 itu adalah senam Rabu 79, di mana senam ini akan kita laksanakan di setiap Rabu pagi. Oke. Ya, yang pertama dari latar belakangnya di sini saya yang pertama itu ada voice atau suara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat, ide atau umpan balik dalam proses pembelajaran. Yang kedua choice atau pilihan, memberikan kebebasan kepada siswa. Dan yang ketiga ada ownership. Ownership itu adalah kepemilikan. Nah, di sini saya membuat tugas praktek gerak atau praktik baik di kelas 12 itu membebaskan siswa untuk mengutarakan suaranya, mau bikin apa, gerakannya seperti apa, itu saya berikan ke siswa seluruhnya. Ya, jadi musiknya dia yang buat, gerakannya dia yang buat. Jadi pure itu adalah hasil dari siswa itu sendiri. Dimana siswa ini saya tentukan di kelas 12. Di sini ada tujuan. Tujuannya itu adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah di SMA 79. Nah, melibatkan komunitas belajar ini ya mungkin dari Bapak Ibu, ya dari MAPA ada Pak Dio dari biologi, dari Bu Hesti mungkin dari program buku gerak, gitu kan ya. Ada Kak Dini dari Bahasa Indonesia, Bu Yoke, Pak Edi dan Pak Rizky. Jadi kita hanya beberapa mapel saja yang memang ada kaitannya dengan praktik baik yang akan saya coba utarakan atau saya usulkan. Nah, di sini ada langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, di sini ada 6 langkah atau 7 langkah. Yang pertama penjelasan, tujuan dan orientasi. Nah, di mana itu hasil yang diharapkan itu siswa memahami tujuan pembelajaran yang dan merasa termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan senam kreasi. Nah, di sini itu tadi yang pertama saya utarakan. Jadi siswa yang memilih lagunya, siswa yang membuat gerakannya. Jadi tidak ada keterkaitan khusus saya berkecimpung dalam praktik gerak ini, ya. Lalu ada diskusi. Nah, di sini pasti dalam prosesnya kita selalu ada diskusi, perbaikan untuk ke tugas akhirnya, ya. Lalu pembentukan kelompok. Nah, di situ saya membuat kelompoknya 6 kelompok per kelas, ya. Jadi satu kelompok itu dengan total siswa 36, saya buat 6 kelompok. Dan satu kelompoknya 6 orang. Itu bisa ada cewek, ada cowok. Lalu memberikan pilihan, lalu ada latihan dan umpan balik. Nah, di sini ada latihan umpan balik itu ada umpan balik diskusi, di mana nanti ada satu kelompok yang membuat gerakan. Itu ada masukan dan saran untuk kelompok itu sebelum presentasi itu ditunjukkan atau ada penilaian terhadap saya pribadi sebagai pengajarnya. Lalu ada evaluasi dan refleksi. Nah, jadi di sini diharapkan siswa belajar untuk mengevaluasi proses, mengenali keberhasilan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Jadi di mana nanti siswa itu kalau dievaluasi dia tahu mana titik yang harus dievaluasi, mana yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan sebelum produk itu 100%.
Di sini ada program dan mitra yang komunitas belajar. Ya, di sini ada Pak Edi sebagai guru biologi, Pak Dio sebagai guru agama, Bu Dini sebagai guru bahasa Indonesia, Pak Rizky sebagai guru PKN, Kak Yoke sebagai guru TIK, dan Besti sebagai guru penggerak lah, senior kita. Oke ya. Lalu di sini penyataan kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Nah, di sini ada aset. Nah, aset di sini itu ada 5 aset yang ada di kita nih. Aset fisik itu ya kita punya lapangan sekolah, ya. Ada futsal, basket, voli. Aset manusianya kita ada gurunya, peserta didik, WOTK atau komite. Aset politiknya mungkin dari kebijakan sekolah, ya. Aset lingkungannya, ya tempat olahraga, taman yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin kalau di sini dekat sama Guru Sumantri. Lalu ada aset sosial. Ini sosial itu bisa mengundang tokoh masyarakat atau narasumber terkait pembelajaran dengan kerjasama atau di komunitas belajar di sekolah. Rencana evaluasi di sini mengumpulkan data. Ya, di sini ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, misalnya seperti wawancara, survei, refleksi siswa, guru dan seluruh warga sekolah. Ya, jadi ini ada tata cara untuk kita mengumpulkan informasi-informasi untuk evaluasi. Nah, di sini juga ada kemungkinan tantangan. Nah, tantangannya itu ada mungkin peserta didik itu kalau kita suruh senam kurang percaya diri, ya. Lalu mungkin ada yang daya hafalnya itu kurang tinggi atau masih rendah. Lalu mungkin ada antusias siswa yang kurang, mungkin jadi ada yang malas ngapain sih bikin begini gitu, ya. Terus ada target sasarannya itu tidak tercapai. Maksudnya dengan waktu yang saya berikan, misalnya 2 sampai 3 pekan, masih ada yang belum selesai gitu, dalam pembuatan lagunya sama gerakannya. Nah, di sini ada kesimpulannya. Nah, kegiatan 100 ini akan dilaksanakan pada kegiatan Rabu pagi yang melibatkan seluruh usaha didik perangkatan, ya, dari guru, tenaga pendidik, dan seluruh warga sekolah SMA Negeri 7 Jakarta. Diharapkan kegiatan ini bisa membuat kebugaran seluruh warga SMA Negeri 7 Jakarta bisa lebih baik lagi. Ya, maksudnya di sini perangkatan. Jadi Rabu ini kita senam kelas 10 semua. Ya, minggu depannya mungkin kelas 11 semua. Dan minggu depannya bisa kelas 12 karena keterbatasan halaman utama kita. Oke, sampai sini dulu pemaparan saya. Mungkin sedikit akan saya tampilkan senam yang ingin kita tampilkan nanti. Mungkin bisa dilihat dulu ya. Dibuat oleh kelas 12-5 ya, selanjutnya ada 3 yang mengambil lagu-lagu.
awal, ya. Jadi mulai ke awal. Variasi. Oke, jadi mungkin hanya ini saja yang bisa saya paparkan. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu terkait usulan praktik baik yang akan saya coba laksanakan di Senam itu. Mungkin ada masukan dari Pak Edi, Pak Jo, Bu Dini, Pak Rizky, Bu Yoke, Bu Esti terkait tadi senamnya. Itu senamnya tadi kayak yang pakai lagu dangdut Pacarku 5 langkah. Iya. Pacar 5 langkah. Pacar 5 langkah. Ya. Oke. Mungkin dari saya dulu. Oke, Pak Jo, boleh Pak Jo. Kayak ini nih. Senamnya. Yang Dari segi hafalan itu kita selalu bisa kompak gitu ya Bapak Ibu. Nah cuman yang jadi tanggapan saya itu mungkin kalau bisa instruktur ya namanya ya, instrukturnya diganti yang laki-laki kali ya, barangkali gitu biar nggak selama perempuan gitu kan, laki-laki juga bisa tampil ya gitu Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua, nanti misalkan senam ini sudah dipatenkan setiap Rabu, kalau bisa antara laki-laki dan perempuan barisnya dipisah gitu. Nah, yang perempuan misalkan di belakang, yang laki-laki biar di depan semua deh, supaya lebih aman juga gitu. Terkait baju pakaian juga udah bagus, nggak terlalu ketat dan itu agak longgar juga. Terus yang terakhir, mungkin sebaiknya diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa juga. Itu sih masukan dari saya sebagai guru agama. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Jo atas masukannya. Ini sangat bermanfaat sekali. Ada kebaikan-kebaikan ya maksudnya. Pertama tadi mungkin instruktur laki-laki, Ya, betul. lalu barisan cewek cowoknya mungkin dipisahkan. Iya. Lalu setiap kegiatan itu diawali dan diakhiri oleh doa. Betul, setuju. Siap. Oke, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Kadin boleh mungkin. Baik, terima kasih Pak Darian atas kesempatannya. Ya. Luar biasa sekali ya programnya Pak ya. Gak cuma bikin serta didiknya sehat, tapi juga Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikannya juga sehat. Tapi mungkin kita bisa kolaborasi loh Pak Darian. Kan? Gimana tuh Kak? Iya, jadi kita tuh kan saya tuh kan ada bahasa Indonesia ada materi yang namanya teks berita. Nah di teks berita itu di kayak semacam dihubungkan dengan pada akhirnya kita tuh ada yang namanya vlog. Jadi gimana kalau nanti ketika anak itu ada 100 ini program 100 ini pada hari Rabu, anak-anak kelas 11-nya itu kalaupun dia tidak hadir pada saat senang kan bergantian dengan kelas 10 dan kelas 12. Nah, di mata pelajaran saya kan mereka harus cari materi. Salah satu temanya adalah tentang kesehatan. Nah, di situ anak-anak mungkin bisa meliput kakak-kakak kelasnya atau adik kelasnya atau teman-teman seangkatannya untuk menjadi dokumentasi yang pada akhirnya bosnya dapat, sekatnya dapat, kemudian adalah tugas bahasa Indonesia dapat. Tapi dengan vlognya itu kan ada strukturnya ya, pembukaan, pendahuluan, inti dan penutup, dan dengan bahasa yang baik. Biasanya kan anak-anak kontennya bagus tapi isinya kata-katanya masih perlu dievaluasi. Nah itu mungkin kita bisa masukkan di situ. Itu aja sih Pak Helmian. Oke. Semoga berjalan lancar. Ya, baca dari Muji ya. Materi blog. Oke. Musiknya religi. Dina salam. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ayo kita Oke, Bu Yoga boleh? Kayak Siap, dari Tikan ya. Iya, boleh Kak. Ada nggak Kak? Untuk senam yang tadi kan dia pakai satu lagu ya, Iya. dan dia pilih dangdut yang sudah diremix ya. Betul. Oke, berarti dia pakai dari download aja, baru dia bikin gerakannya. Berarti sebenarnya untuk pemilihan lagu
belum berkembang banyak karena cuma download satu lagu ya udah pikirkan gerakannya. Untuk pengembangan berikutnya boleh pakai beberapa lagu lalu di mix kayak gitu. Sekarang udah banyak aplikasi yang bisa menggabungkan beberapa lagu seperti itu. Jadi sehatnya dapat, dari PJOK-nya dapat, TIK-nya dapat. Dan boleh ditambah-tambahkan di awalnya senam, judul senamnya apa, judul lagunya apa, dari kelas berapa, kelompok berapa, nama anggotanya siapa. Dengan begitu Bapak sebagai pengajar juga ketika punya videonya dapat dengan mudah. Tadi ini video dari kelas berapa aja ya, anak siapa aja, jadi lebih mempermudah. Akhirnya dokumentasi kita pun menjadi lengkap, penilaian pun menjadi lebih mudah seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Yoga untuk masukan-masukannya. Oke, mungkin ada lagi dari Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Eren atas kesempatannya. Ya. Jadi kalau dari biologi mungkin sama seperti bahasa Indonesia kita bisa kolaborasi. Cuman sebelum itu memang baiknya sebelum aktivitas. Jadi bicara main cepat ya. Ya. Tapi memang pemanasan diperlukan. Terus perhatikan juga gerakan. Saya belum tahu nih apakah gerakan itu memenuhi standar olahraga di Bapak, misalkan wilayah tangan, dapat atau apa sebagainya itu ya. Saya rasa itu perlu di Bapak kaji juga misalkan. Terus karena beatnya cepat maka harus ada pendinginan nanti di akhir. Jadi ketika otot sudah dipakai sebegitu aktif maka harus direlakskan kembali. Nah kalau kolaborasi di biologi memang sedang di bab kaitannya sama peredaran darah dan denyut jantung. Memang kita bisa kolaborasi mengukur denyut jantung dalam kondisi normal, kemudian aktivitas seperti tadi, dan nanti pendinginan jadi kita bisa lihat denyut jantungnya itu ritmenya seperti apa. Saya rasa tadi sehatnya dapat, kemudian anak-anak juga belajar ternyata ritme mereka ketika normal, ketika mereka beraktivitas setelah pendinginan ternyata punya ritme yang berbeda ketika beraktivitas, sehingga mereka bisa menjaga kesehatan yang lebih baik. Biologi juga bisa dapat ya. Itu sih Pak Heri ya. Oke. Lancar semuanya Banyak. bisa terlaksana. Amin. Kolaborasi di peredaran darah ya, kita bisa kolaborasi saat melakukan senam, menghitung denyut tadi ya, setelah melakukan aktivitas, sebelum, dan mungkin setelah melakukan aktivitas senam juga bisa dilihat ya, ada peningkatan atau tidak. Oke. Ya, mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu yang lain, mungkin dari Pak Rizky, Bu Hesti, boleh. Oke. Baik, terima kasih Pak Rianto atas waktunya. Nah, kalau saya sih cuma sedikit menambahkan untuk dari PKN memang nggak begitu banyak digali ya, atau tidak ada, kadang-kadang unsur kecocokannya agak nggak terlalu ini ya, tapi juga masih bisa dikolaborasiin dengan, kalau saya berpendapat bisa dengan lagunya. Kan tadi Bu Yoga berbicara tentang mix. Ya. Nah bisa kita masukkan lagu-lagu kebangsaan, tapi yang bukan kebangsaan yang melo ya, tapi yang lebih mengeluarkan ngebeat gitu. Nah bisa di mix pakai itu mungkin menurut saya. Terus apa ya, originalitasnya juga bisa, maksudnya bisa membuat gerakan-gerakan baru tapi yang seginya originalitas. Jadi memang itu hasil dari idenya dia pribadi gitu. Tapi itu bisa membuat dia makin apa ya, makin ini buatan saya sendiri loh. Ini yang makin membulatkan tekad bahwa memang apa ya, maksudnya kita nggak perlu nyontoh orang, tapi kita bisa buat sendiri gerakannya. Tapi ya itu mempertimbangkan juga gerakan itu dari segi agama, bahasa Indonesia atau biologi. Gitu aja. Oke, terima kasih Pak Rizky atas masukannya. Mungkin ada masukan juga dari Bu Hesti ini. Banyak kayaknya. Masih tahu. Kan biasanya enggak. Banyak dengan mega terus. Ini ditutup sama Pak Hera. Selalu banyak kursi. Oke, mungkin ada masukan lagi Bu Hesti, mungkin ada masukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah melihat paparan dari Pak Herianto,
program 100 ini bagus banget ya Pak ya. Apalagi kalau ini bisa konsisten gitu. Konsistensi itu kan yang sulit untuk dipertahankan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya simak dari kolaborasi antar rekan guru ya, kolaborator dengan makul bapak itu bagus banget. Yang pertama tadi ada TIK. Kenapa TIK penting? Karena memang orientasi sekarang kan era digital ya. Rekam jejak itu penting banget buat anak. Kalau bisa diupload di YouTube dan itu bisa jadi promosi, ajang promosi sekolah lah gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi ketika kita ada event olahraga, kalau seandainya kita tambah event pelengkapnya di akhir itu tadi kayak Pak Edi untuk cek denyut jantung ya Pak Edi ya, mungkin bisa ditambahin lagi kalau misalnya berapa kalori yang terbakar setelah dia olahraga. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada alatnya atau apa gitu. Jadi ketika eventnya itu tentang sedang program 100, dia nggak hanya sekedar senam doang, tapi ada pelengkap tambahan yang itu bisa menjadi daya tarik lagi buat anak-anak ketika ada program senam itu gitu. Kalau untuk kelompok kebangsaan ini saya khawatir ini ya, tadi sempat diskusi sama Pak Dio, kalau seandainya itu dipakai kira-kira konteksnya boleh nggak sih untuk senam gitu. Nanti bisa konsultasi dengan ya seperti itulah sejenisnya. Nah, kalau Bandung mungkinnya kayaknya itu doang. Jadi dan Pak Heri ini beruntung banget. Kenapa? Karena sekolah punya aset tadi ada 5. Ada aset fisik, lapangan walaupun terbatas mungkin, tapi Pak Heri bisa mengoptimalkan. Dan aset yang berikutnya yang gak kalah penting adalah aset manusia. Pak Heri sudah berorientasi ke peserta didik. Dan lebih bagus lagi ternyata Pak Her nggak lupa ajak rekan-rekan guru untuk kolaborasi. Dan itu SDM sekolah itu yang nggak kalah penting yang bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik di sekolah. Mungkin itu aja dari saya. Konsistensi jangan lupa, bagus banget programnya. Sekarang habis olahraga itu ada bubur kasih. Oke, jadi pertimbangkan Energi yang sudah dikeluarkan ini langsung keluar berapa energi langsung cepat energi. Seimbang, Dapat itu semua pesertanya. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak buat kesempatannya, waktunya. Mungkin ini saja nih yang bisa saya sampaikan di program kegiatan 100 senam rambut 79. Bisa berjalan dengan baik. Terima kasih buat masukannya. Nanti kita coba perbaiki masukan itu. Mungkin itu aja dari kita. Dari pribadi ucapan terima kasih atas waktunya. 100. Ini lagi ngerekam. Tapi tadi ada 2 yang salah, yang paling baru yang ini ya. Udah biarin dulu. Udah lagi itu ya, 3K ya? Masnya gimana nih? Di Jerman? Iya, promo ke Jerman, Pak. Jauh. Lah, di Jerman nggak ada P3K, Pak. Kan jurusan Jerman. Iya. Nih, udah nih. Kayaknya udah nih. Udah. Tunggu.